Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Febri pada pembelajaran tematik kelas 5. Kali ini kita akan belajar materi tema 7, subtema 1, pembelajaran 5. Namun, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik jika kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dampak peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Pada tanggal 28 Oktober 1928, suatu tekad yang sangat penting bagi penguasaan konsep wawasan kebangsaan Indonesia telah diikrarkan. Ikrar tersebut merupakan modal yang sangat berharga bagi terbentuknya negara kesatuan. Tekad untuk bersatu dan mengesampingkan alasan-alasan kedaerahan, kesukuan, keturunan, keagamaan, dan golongan. Namun, persatuan itu tetap dalam rangka saling menghormati dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Kesemuanya bersatu padu dan melebur dalam ikrar Sumpah Pemuda. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda 1928, dunia dikejutkan oleh kemampuan dan kebulatan tekad bangsa Indonesia untuk bersatu padu dalam sebuah ikatan kebangsaan. Pengaruhnya pun sangat besar bagi organisasi pergerakan. Organisasi-organisasi politik yang lahir setelah peristiwa Sumpah Pemuda semuanya memakai kata Indonesia dalam namanya. Begitupun dengan organisasi yang masih bersifat kedaerahan yang mulai memproses untuk bersatu dalam satu wadah, yaitu Organisasi Indonesia Muda. Adapun tujuannya adalah untuk mempererat tali persatuan segenap pemuda yang berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Peristiwa Sumpah Pemuda telah membawa kesadaran dalam diri setiap orang akan pentingnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah bangsa. Penyatuan berbagai sifat kedaerahan menjadi sifat nasional yang terus dilakukan. Peristiwa Sumpah Pemuda menegaskan rasa senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa. Rasa inilah yang kemudian menyebabkan timbulnya semangat persatuan untuk membentuk sebuah negara kesatuan. Selanjutnya, silahkan kalian buat ulasan berdasarkan teks yang telah Bu Febri bacakan sebelumnya. Kalian dapat menuliskan judul teks, bagian yang paling menarik menurut kalian, dan juga informasi penting yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Anak-anak, tahukah kalian pada peristiwa Sumpah Pemuda 1928 turut diakui juga lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia? Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Bu Febri yakin anak-anak dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh semangat dan juga dengan rasa penuh hikmat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai peristiwa mengembun dan menyublim. Selain peristiwa mencair, membeku, dan menguap, masih terdapat dua peristiwa perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda yang dimaksud adalah mengembun dan menyublim. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi cair. Peristiwa ini merupakan kebalikan dari peristiwa menguap. Pada waktu gas mengembun, gas melepaskan kalor karena terjadi penurunan suhu di sekitarnya. Peristiwa sehari-hari yang mudah kamu jumpai antara lain peristiwa pengembunan yang terjadi di pagi hari. Meskipun pada malam sebelumnya tidak terjadi hujan, tetapi di pagi hari terdapat tetesan air pada tanaman yang berada di luar. Kamu juga dapat menjumpai beberapa tempat yang terasa lembab oleh air. Peristiwa mengembun ini terjadi karena uap air dalam udara menyentuh permukaan seperti daun atau permukaan yang lainnya. Menyublim merupakan peristiwa berubahnya wujud zat padat menjadi gas. Peristiwa lenyapnya kapur barus yang diletakkan di dalam lemari sering dijadikan contoh peristiwa menyublim. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contoh peristiwa ini terjadi pada saat uap iodium yang mengkristal menjadi padatan pada saat didinginkan pada suhu tertentu.
wujud benda dapat dijelaskan dengan diagram berikut. Mari kita perhatikan diagram tersebut dengan seksama. Dari diagram tersebut, kita tahu peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Sedangkan peristiwa perubahan wujud benda dari gas menuju padat disebut dengan mengkristal. Peristiwa perubahan wujud benda yang ditunjukkan dengan anak panah merah menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memerlukan kalor. Sedangkan peristiwa perubahan wujud benda yang ditunjukkan dengan anak panah kuning menunjukkan bahwa kegiatan tersebut adalah melepaskan kalor. Selanjutnya, rancanglah percobaan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa mengembun dan menyublim. Demikian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kekurangan, juga dimohon maaf. Terima kasih kepada kedua orang tua yang telah mendampingi putra-putrinya dalam belajar, dan juga terima kasih kepada anak-anakku yang senantiasa semangat untuk belajar dari rumah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.